Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan dasar bahasa pemrograman Dev C++. Nah, sebelum kita masuk ke dasar programnya, saya akan jelaskan berkaitan dengan proses kompilasi C++. Di sini adalah Dev C++. Program C++ itu ketika ditulis akan menghasilkan ekstensi .cpp. Nah, ini .cpp ekstensinya. Kemudian, agar program dapat dieksekusi, maka program harus dikompilasi terlebih dahulu. Nah, ini adalah ilustrasi gambarnya atau proses kompilasi program menggunakan compiler C++. Nah, proses kompilasi itu file sumber. File sumber ini adalah ini, source programnya .cpp. Ini akan bersama file lain, yaitu yang biasa disebut header. Ada yang ekstensinya .h, ada yang tidak pakai .h dengan Dev C++. File header akan diterjemahkan oleh compiler C++ menjadi kode objek, obj. Jadi dalam proses kompilasi akan tercipta sebuah file baru berekstensi obj. File objek ini dalam format biner, yaitu 0 dan 1. Nah, selanjutnya file obj itu bersama objek lain, library atau pustaka dan objek lain itu akan di-linker. Di-link. Nah, hasil linker ini nanti akan menghasilkan sebuah file baru, yaitu file executable program. Nah, nanti yang dijalankan itu adalah file executable program ini. Jadi dalam program nanti sudah tidak menggunakan file sumbernya. Karena kalau yang dijalankan adalah file executable program. Nah, ini adalah garis besar proses kompilasi dengan C++. Nah, selanjutnya bagaimana struktur program Dev C++. Nah, ini adalah struktur sederhana atau struktur minimal yang harus ada untuk program dengan Dev C++. Artinya struktur minimal ini adalah bahwa ketika kita membuat struktur minimal ini, program ketika dijalankan itu tidak ada error, walaupun tidak ada hasil apapun. Tetapi secara struktur itu memenuhi struktur minimal program dengan Dev C++, walaupun tidak ada outputnya. Nah, ini bagian-bagian dalam struktur programnya. Include nama file. Ini ada crash atau pager, biasa sebut ini include. Ini nama file. int main, ini kurung kural buka, kurung kural tutup. Nah, kurung kural buka dan tutup ini selalu berpasangan, di mana di dalamnya ada blok pernyataan. Nah, ini adalah struktur program C++ seperti ini. Sederhana sekali strukturnya. Tapi ini adalah struktur minimal. Struktur minimal itu ada include yang menyertakan nanti headernya, kemudian int main, kurung kural buka dan tutup. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu berkaitan dengan struktur ini. Include. Nah, ini include. Include adalah pengarah preprosesor yang berfungsi menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file lain saat kompilasi. Jadi disisipkan atau dibawa file lain saat kompilasi. Nah, ini biasanya yang disisipkan adalah file header. Ini dengan kata kunci include. Nah, nanti include-nya bisa macam-macam. Kemudian int main.
Ini menjadi awal dan akhir eksekusi program C++. Sehingga sebuah program dalam C++ mengandung sebuah fungsi main, minimal. Jadi minimal program dalam C++ itu adalah sebuah main atau program utama. Secara mudah kita memahaminya. Di mana dalam program utama nanti menjadi awal dan akhirnya program. Ya, ini contohnya int main, kurung kural buka, kurung kural tutup. Kemudian main sendiri. Nah, main ini adalah judul fungsi. Nah, ini biasa disebut fungsi. Fungsi apa? Fungsi main. Kemudian kurung kurawal buka, ini awal tubuh fungsi. Ini adalah fungsi main. Kurung kurawal tutup, itu adalah akhir tubuh fungsi atau akhir eksekusi program untuk dimain. Kemudian di dalamnya itu ada blok atau tubuh fungsi atau blok. Jadi di dalam kurung kurawal buka tutup, ini adalah ada blok. Ini untuk main. Kemudian tanda kurung buka kurung tutup ini digunakan untuk mengupdate argumen fungsi, yaitu nilai yang akan dilewatkan ke fungsi. Nah, untuk ini, karena kita baru belajar dasarnya, ini ikuti aja seperti ini. Jadi int main. Nanti kita akan jelaskan ini ketika kita belajar fungsi. Apa sih argumen fungsi? Nah, nanti akan kita jelaskan atau kita pelajari ketika kita belajar fungsi. Nah, untuk sementara ikuti aja seperti ini. Seperti ini. Nah, blok pernyataan merupakan satu atau beberapa buah statement atau pernyataan yang pada setiap akhir baris pernyataan diakhiri dengan titik koma. Jadi yang ada di dalam kurung kurawal buka tutup itu adalah blok pernyataan. Blok pernyataan ini terdiri dari satu atau beberapa statement atau pernyataan. Statement itu perintah-perintah. Jadi baris-baris program yang nanti itu membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, setiap sebuah statement atau pernyataan atau sebuah baris program itu ditandai dengan titik koma atau diakhiri dengan titik koma. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa sebuah baris program itu selalu diakhiri dengan titik koma. Dan dikatakan itu bahwa satu baris program kalau diakhiri dengan titik koma. Nah, perlu dibedakan nanti antara baris program dan baris editor atau baris editingnya. Karena bisa saja dalam satu baris editing itu beberapa baris program, karena titik komanya di situ banyak. Nah, tapi jangan lupa setiap akhir baris program diakhiri dengan titik koma. Ini tidak boleh ditawar. Nah, ini contoh sebuah program yang mengandung blok pernyataan. Include IOStream using namespace std int main. Ini dalam kurung kural buka tutupnya. Sistem CLS seout selamat belajar C++. Nah, untuk menjalankan program ini atau untuk mengkompilasi itu dengan editornya Dev C++ nanti bisa ditekan tombol F11. F11 ini adalah run and compile. Jadi dijalankan, compile and run. Jadi dikompilasi, kemudian dijalankan hasilnya. Nah, ini sudah, include sudah saya jelaskan. Kemudian cout. Nah, ini ada cout. Cout selamat belajar C++ \n. Nanti ada sistem CLS using namespace std. Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu. Cout, ini cout tulisannya C-O-U-T, cout. Nah, tapi bahasanya cout. Ini merupakan objek dalam C++ yang digunakan untuk mengarahkan data
ke standar output atau layar. Jadi mudahnya layout itu adalah untuk menampilkan data di layar. Kemudian tanda ini panah kiri 2 kali atau kurang dari ini 2 kali. Ini disebut sebagai operator penyisipan atau peletakan. Ini yang maksudnya itu adalah yang akan mengarahkan operan. Jadi layout ini ada operan atau data yang terletak di sebelah kanannya ke objek yang terletak di sebelah kirinya. Jadi ini tanda lebih kecil 2 kali ini akan mengarahkan selamat belajar C++ \n ke layout. Nah, layout ternyata untuk menampilkan ke layar. Jadi selamat belajar C++ ini akan ditampilkan di layar. Nah, kemudian ada di situ ada include IOStream. Jadi include tadi dalam struktur dasar ada, kemudian headernya adalah IOStream. IOStream ini adalah mungkin dari kata kunci input output stream. Menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file IOStream. File IOStream ini adalah header IOStream. Pada saat program dikompilasi tanpa diakhiri titik koma. Jadi untuk include itu tidak diakhiri titik koma. Nah, kenapa file IOStream ini perlu disertakan? Karena di dalam program melibatkan cout. Tanpa include IOStream akan terjadi kesalahan saat kompilasi program. Sebab file IOStream itu dideklarasikan yang diperlukan ini sebab file IOStream berisi deklarasi yang diperlukan oleh cout dan berbagai objek yang berhubungan dengan operasi masukkan keluaran. Jadi EO ini adalah input outputnya. Jadi file IOStream ini perlu kita sertakan, ketika kita melibatkan cout ini dalam program. Nah, kemudian sistem CLS ini adalah pernyataan untuk menghapus layar. Jadi ada perintahnya sistem CLS ini, maka layar akan bersih. Nah, ini CLS ini kalau mudahnya mungkin bahasa Inggrisnya singkatan dari clear screen. Nah, hapus layar kan clear screen. Nah, tapi dalam C++ itu pakai sistem CLS. Kemudian di situ ada using namespace std. Ini adalah sebuah penyingkat atau penyederhana dari notasi yang ada dalam library IOStream. Seperti std, nah ini titik 2 kali, cout menjadi cout saja. Std nl menjadi nl saja, dan sebagainya. Nah, ini saya berikan contohnya. Nah, ini tanpa using namespace std. Nah, kalau kita akan menampilkan tulisan tanpa using namespace std, itu adalah std titik 2 kali cout lebih kecil 2 kali tanda petik tanpa using namespace std tanda petik lebih kecil 2 kali std enl. Nah, tapi kalau dengan using namespace std itu, nah ini lihat perbandingannya. Jadi kita langsung cout dengan using namespace std nl. Jadi seperti ini. Lebih memudahkan, mempersingkat kita dalam mengetik. Nah, inilah teman-teman untuk penjelasan berkaitan dengan dasar pemrograman C++. Ini masuk struktur dasarnya. Nah, kemudian saya akan mencoba beberapa baris program. Yang pertama ini, saya akan coba langsung dengan menggunakan dev C++. Nah, ini belajar C++. Nah, untuk bagian atas, ini adalah komentar program.
Ini nanti akan ada masuk penjelasan tersendiri. Jadi dalam program kita harus selalu ada komentar. Nah, untuk memberikan komentar itu bentuknya seperti ini. Include IOStream. Kemudian using namespace std. Nah, di situ ada sistem CLS untuk hapus layar. Kemudian cout nah, misalkan selamat belajar C++. Itu ada \n. \n itu adalah untuk ganti baris. Belum ada penjelasannya. Nah, ini adalah program yang saya buat. Kemudian, untuk menjalankan kita harus simpan dulu. Save as, misalkan di sini saya pada folder program. Ini program 1. Simpan. Anda bisa membuat folder-folder sesuai dengan posisi mau disimpan di mana. Bebas. Nah, ini saya simpan. Nah, kemudian untuk menjalankan, selain tekan tombol F11, Anda bisa dari export sini. Kalau compile ini hanya dikompilasi aja. Run ini dijalankan setelah dikompilasi. Kalau compile dan run itu adalah dikompilasi dan dijalankan. Jadi kalau program baru itu compile dan run. Kalau seperti ini, karena saya belum kompilasi, itu bisa pilih compile dan run. Nah, ini butuh waktu. Nah, di sini tulisan selamat belajar C++. \sn-nya ini ganti baris. Nah, ini adalah contohnya. Kalau hanya akan run saja, nah, ini langsung dijalankan. Selamat belajar C++. Kemudian contoh yang tadi, ada yang menggunakan using namespace std. Nah, ini saya contohkan di sini. Using namespace std, ini kalau saya hilangkan, ini kalau saya hapus dulu, kalau saya compile run, ini akan error. Nah, di sini. Errornya, ini message-nya di bawahnya. Anda perhatikan, cout was not declared in this scope. Jadi pada yang di blok ini dijelaskan bahwa cout itu tidak dideklarasikan pada scope ini. Jadi cout-nya tidak dikenali. Walaupun sudah menyertakan header IOStream. Nah, untuk mengenalinya itu pakai std. Ini kalau mau dijalankan harus dikompil ulang karena ada perubahan. Ketika ada perubahan itu harus dikompil ulang. Compile and run. Nah, sekarang sudah bisa. Ini kalau tanpa using namespace std. Tapi tentunya kalau harus mengetik seperti ini terus, ini akan merepotkan. Sehingga ini sebaiknya tidak digunakan, ini dihapus. Tapi kita pakai perintah using namespace std. Nah, cukup sekali. Ini akan digunakan terus-menerus. Compile and run. Nah, sudah. Baik, silahkan dicoba contoh-contoh, baru beberapa contoh ini, baru 2 contoh yang saya berikan. Pahami apa dan bagaimana itu membuat program dengan C++ pada konsep struktur dasarnya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.